Halo semuanya, herzlich welcome to my kanal. Nama gue Dama Maria Sujono. Di video ini, karena banyak yang nanya nih teman-teman, kayak gimana sih proses Umschreibung di Jerman tuh gimana? Umschreiben kayak perpindahan dari SIM Indonesia ke SIM Jerman. Nah, itu sebabnya di sini gue bersama dengan salah satu narasumber yang kalian udah gak asing lagi, udah ada di video-video gue sebelumnya. Kita akan ngebahas dia karena dia punya pengalamannya tentang dia ngerubah SIM Indonesia dia jadi SIM Jerman gitu. Nah, kita bakal tanya-tanya lagi sama dia nih. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Oke, yaudah kita langsung masuk ke perkenalan. Perkenalan dulu, Jis. Ya, nama saya Jis. Jis, jangan dilambat-lambatin, Jis. Jangan di pelan-pelanin, Jis. Enggak, ini suara asli saya kok. Apaan sih? Ya udah, ini sudah. Ya udah, perkenalan dulu. Halo, saya Aziz. Udah gue aja kenalin. Ini Ajis namanya. Dia dulu tuh Ausbildung IT. Gitu kan. Dan sekarang lu di sini kesibukannya apa? Gabut sih. Kerja. Oke, ya dia sekarang kesibukannya kerja sebagai IT. Gitu. IT-nya IT apa spesifiknya? Gue di back end biasa programiran internal software perusahaan. Oke. Nah, ini serius guys, dia nggak bercanda sekarang. Oke. Nah, di sini gue udah siapin beberapa pertanyaan Jis tentang dari SIM Indonesia ke Führerschein Jerman nih. Sebelumnya gue flashback lu deh. Lu waktu itu Umschreiben-nya itu tahun berapa? Tahun 2024. 2024? Iya. Oke, tahun 2000 di kota mana? Di Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Jadi gue baru mulai Umschreiben-nya itu tahun 2024 Agustus mulainya ya. Selesainya itu Maret 2025. Oke. Hampir setahun ya berarti ya? Hampir setahun ya? Enggak sih, mentok 6 bulan. 6 bulan ya? Oh, Sekitar. dari 2024 pertengahan sampai Maret gitu kan. Sampai Maret tahun berikutnya 2025. Nah, gue masuk ke pertanyaan pertama nih. Sulit nggak sih kayak nukerin SIM dari SIM Indonesia ke SIM Jerman ya di Jerman ini? Terus banyak nggak sih yang lo tahu ada proses-proses yang gagal gitu di along the way? Kalau yang gagal sih kemarin nggak ada ya, karena setiap dokumen yang diperluin itu kan sama mereka dikomunikasikan apa aja yang diperlukan. Terus tinggal kita siapkan. Terus untuk sulit atau enggaknya sih sebenarnya kemarin tuh nggak sulit. Yang bikin lama itu di proses berkas-berkasnya, karena kemarin itu awal-awal mesti kontakkan dulu sama Landesamt yang di Schwäbisch Gmünd. Ya, Landesamt. Buat yang nggak tahu Landesamt itu apa? Ya pokoknya Samsat sini lah ya. Oh, Samsat sini ya. Samsat sini gitu. Perlu koordinasi juga kan, bisa ditukar atau enggak. Oke. Jadi berhubung waktu itu
posisi gue punya SIM sebelum gue ke Jerman, dikonfirmasi sama mereka kalau gue bisa umschreiben. Jadi nggak perlu harus dari nol banget. Oke. Dan bisa langsung yaitu umschreiben. Ini juga menarik nih satu hal nih, ngelanjutin dari jawaban lo. Nationality orang tuh berpengaruh nggak sih untuk menentukan dia itu bisa umschreiben atau enggak? Iya, berpengaruh karena di situ tuh ada list negara-negara mana aja yang bisa di umschreiben. Dan tergantung negara mana bahkan nggak perlu umschreiben sama sekali. Oke. Contohnya misalkan kalau punya Führerschein dari negara EU lainnya, itu nggak perlu umschreiben ke SIM Jerman. Tapi kebanyakan negara Asia itu harus ya. umschreiben. Iya. Ini juga menarik nih, tapi karena temen gue ada yang Filipino itu kemarin waktu itu ketemu, gue jelasin kan ke dia kan kalau gue mau umschreiben kan. Terus kata dia, oh gue waktu itu sempat umschreiben, tapi karena gue Filipino jadi nggak diterima gitu umschreibennya. Gitu itu sih. Jadi ya yang tadi Ajis bilang tuh kayak nationality penting ya. Untungnya kita Indonesia mungkin bisa ya. Itu indahnya jadi orang Indonesia nih guys. Iya. Oke. Gitu. Nah, gue pengen masuk ke step by stepnya nih. Sorry, BTW kita lagi ada di Fish Mart di Stuttgart, jadi agak rame backgroundnya, jadi mohon maaf. Gue pengen masuk ke bagian detailnya tentang step by stepnya nih. Lo bisa ceritain nggak kayak proses step by stepnya dari awal, dari SIM Indonesia lo ke Landesam atau lo siapin dokumen-dokumennya sampai lo punya SIM Jerman, itu lo bisa jelasin step by stepnya, terus bagian mana sih yang paling bikin lo geleng-geleng kepala, susah banget atau ribet banget? Kalau hal pertama yang waktu itu gue lakuin, gue kontak dulu ke samsat tempatnya untuk bertanya kalau misalkan untuk umschreiben itu possible atau enggak. Yang kedua tentunya nanya langsung ke mereka apa aja yang dibutuhin kan berkas-berkasnya. Dan sesegera itu saya siapkan, gue siapin. Jadi waktu itu yang perlu gue siapin itu tes mata atau Selbstbescheinigung. Terus yang kedua Erste Hilfe Kurs, itu juga penting. Erste Hilfe Kurs itu apa? Kurs pertolongan pertama. Oke. Jadi untuk punya SIM itu di sini wajib memegang Erste Hilfe Kurs ini. Terus perlu SIM kita yang sudah di translate atau übersetzen ke bahasa Jerman. Dan harus tersumpah tentunya. Nggak bisa dari Google Translate ya? Nggak bisa. Nggak bisa guys, itu penting. Sama waktu itu juga sekalian kontak sama Fahrschule-nya atau driving school-nya. Oke. Nah ini menarik nih, kontakan sama driving school-nya itu terjadi setelah lu abis dari Landesamtnya atau sebelum lu ke Landesam? Kalau gue waktu itu bikin paralel. Paralel. Jadi selagi gue nunggu jawaban dari Landesamt atau Samsat sini, Samsat aja ya bilangnya ya biar pada ngerti. Gue sekalian nanya-nanya Fahrschule di dekat rumah gue. Sekalian bandingin harga lah. Dan kebetulan waktu itu dapat yang deket banget dari rumah, jadi nggak perlu mikirin transport lagi ke sana. Oke. Itu sih. Oke. Sama kira-kira ada form yang harus lu isi nggak sih waktu di Landesamnya? Iya, itu nanti dikasih sama mereka. Kalau misalkan kalian email dulu sama mereka tuh dikasih PDF-nya. Ya kita cuma tinggal ngeprint, terus habis itu isi, tanda tangan, cek lagi datanya sebelum kita submit atau kita berikan ke Landesamnya tersebut. Terus ya udah, kita serahkan juga sama berkas-berkas lainnya yang diperlukan. Oke. Gitu. Nah ini menarik juga nih, foto butuh nggak foto? Foto ya, biometric foto. Jadi formatnya itu 3,5 kali 4,5 sama yang dipergunakan untuk buat paspor atau izin tinggal. Permanent resident ya? Oke. Ya itu penting nih, jadi kalau gue bisa jabarin step by stepnya. Jadi ya pertama lu punya sertifikat mata, itu penting di Jerman, itu lu siapin sertifikat mata, terus sertifikat Erste Hilfe, pertolongan pertama, terus foto juga penting, terus juga SIM lama lu itu di translate sama penerjemah tersumpah gitu. Terus abis itu baru lo isi formnya dari form Landesamtnya segala macam. Terus habis itu ya udah in paralel, kalau kasusnya Ajis paralel dia ngomong sama Fahrschule-nya ya. Nah,
Oke, ini gue masuk. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Pertanyaan gue selanjutnya nih yang tentang Fahrschule nih. Bener gak sih kalau lo Umschreibung, lo juga tetap harus ikut teori dan praktek seperti orang baru belajar atau ada jalan lebih cepat untuk kita yang Umschreibung? Bedanya apa sih sama orang yang Umschreibung sama orang yang tidak Umschreibung? Kalau yang Umschreibung itu kita nggak perlu ngikut kelas teorinya lagi, tapi bisa langsung ujian teorinya. Nanti itu dari Fahrschule-nya kita dikasih link untuk download Fahrdriving app. Jadi untuk buat teori-teorinya itu bisa kita üben atau latihan sendiri gitu. Jadi intinya tuh kalau perbedaan paling utamanya kalau Umschreiben, kita nggak perlu ikut kelas teorinya lagi. Itu separan biaya sama waktu banget. Karena kita belajar dari app-nya ini bisa ya sesuai kecepatan kita masing-masing. Kalau gua waktu itu prepare cuman seminggu, terus minggu depannya udah langsung ujian. Terus minggu depannya lagi ujian prakteknya. Jadi sekitar 2-3 minggu gue langsung dapat. Oke, menarik nih. Lu ujian teori langsung seminggu doang Vorbereiten ya. Yeah. Karena yang gue tahu soal soalnya tuh banyak banget kayak 3.000 soal gitu kan. Yes. Lu ngerjain itu semuanya dalam 1 minggu tuh. Ya. Soalnya kalau menurut gue ya mungkin karena gue sering nyetir juga ya. Kayak secara nggak langsung kayak apa ya? Pertanyaan diberikan itu tuh kayak lu ngerti sendiri gitu. Dan karena sebelumnya gue pernah kerja di Lieferando ya, jadi kurir sepeda gitu, kan otomatis gue ngikut aturan apa sih namanya ya, lalu lintas ini. Jadi ya gitu sih. Secara nggak sadar udah ketanam aja gitu. Iya, penting. Dan lo juga harus bisa at least punya bahasa Jerman yang memadai ya, bukan buat mengerti soal itu, karena soalnya semua pakai bahasa Jerman. Oh, bisa pakai bahasa Inggris loh. What? Bisa. Tunggu, teori, praktek, teori. Ya, teori praktek kalau misalkan lu nggak yakin sama Jerman lu bisa pakai bahasa Inggris. Serius? Bayar lebih nggak? Nggak. Kayak menarik juga. Membuka peluang. Mungkin gue pakai bahasa Inggris kali ya. Biar lebih gampang. Bisa tinggal minta ke apa? Fahrschule-nya. Gue bisa pakai bahasa Inggris gak? Oke. Nah, ini penting nih. Ya. Oke. Menarik. Dan ya itu tadi perbedaannya. Kalau misalnya lu Umschreiben, ibaratnya lu bisa nge-skip beberapa step. Contohnya yang teori itu, of course lu harus tetap ujian teori ya. Iya. Tetap ujian teori dan tetap ujian praktek juga. Cuma, tunggu, lu udah sempat mention belum? Uang prakteknya itu beda nggak jam nyetir latihannya praktek yang Umschreiben sama yang nggak Umschreiben? Beda. Tapi pada dasarnya itu ada apa namanya ya? Jam wajib yang harus diselesaikan itu sekitar 10 jam nyetir. Ada beda ya. Jam nyetir sama jam biasa tuh beda. Jam nyetir itu biasa di sini satu unitnya 45 menit. Jadi 2 unit itu 1,5 jam. Ya kalikan sendirilah kalau minimal 10 jam nyetir tuh berapa. Iya. Nah, itu minimalnya. Dan gua waktu itu benar-benar ngambil seminimalnya, habis itu langsung ujian, lulus. Kan ada di Jerman kan yang gue baca kan diwajibkan untuk latihan nyetir malam, nyetir di autobahn, nyetir di segala macam, parkir segala macam. Itu yang buat Umschreiben juga penting nggak? Wajib nggak? Oh iya, di itu juga masuk di 10 jam itu. Oke. Nanti sama Fahrlehrernya atau instrukturnya bakal dikasih tahu apa aja atau disuruh ngapain aja nih. Ntar kalian disuruh parkir paralel atau parkir biasa atau misalkan keluar dari apa sih lingkaran HI gitu misalkan. Disuruh parkir paralel nanjak pakai manual. Tuh. Iya. Buat? Iya beneran. Serius? Susah banget itu. Gak bisa kok. Oke. Gue nggak tahu ini pertanyaan relevan gak buat lu, tapi gue pengen nanya dong, ada momen paling stres atau hampir nyerah nggak dalam proses pembuatan SIM Jerman itu? Enggak juga sih, karena sebenarnya pas proses Umschreiben itu paling lama justru
nunggu dari Landes Amna ini atau Samsatnya ini. Mereka lama di verifikasi ini SIM beneran atau enggak. Oh, oke. Terus habis itu ngecek berkas-berkasnya, umschreibennya. Hmm. Terus ya pokoknya gitu-gitunya yang lama. Jadi sebenarnya literally ya, gua baru mulai bisa itu setelah ada persetujuan dari Landes Amnya kan. Baru bisa mulai itu bener-bener akhir Februari 2025 banget. Terus sekitar pertengahan Maret tuh udah dapet SIM-nya gue. Dari lu totalnya berapa lama berarti dari lu apply ke Landesam sampai lu dapat persetujuan dari Landesam kalau lo boleh umschreiben? Berarti kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. 6 bulan. Hah, 6 bulan? Jadi nunggu 6 bulan buat berkasnya doang itu sebenarnya. Nunggu 6 bulan buat berkasnya doang? Tapi buat apa? Proofungnya itu ujiannya sebenarnya menurut gua gampang ya. Jeez. Gue kira kayak cuma 2 minggu, 3 minggu. Oke, itu bakal bikin stres sih, jujur. Iya, oke. Lu kan sekarang udah punya SIM Jerman kan? Lu SIM Indo lu berarti udah hilang dong ya? Udah dikasihin kan? Iya. Lu pakai SIM Jerman. Jadi kalau nanti lo pulang ke Indonesia lo mau nyetir, lu pasti ngasih SIM Jerman. Kalau misalnya lu amit-amit misalnya lu di stop polisi gitu. Jujur gue cuman kepikiran ini aja sih, gue bikin SIM Jerman gue jadiin SIM Inter, terus balikin itu nyetir. Hah? Tapi SIM internasional itu nggak selamanya kan? Enggak. Oh ya, sama kayak di Indonesia berarti. Indonesia ya. Oke. Tapi cuman bayar 20 euro. Lu waktu ujian pernah gagal nggak sih ujian praktek teori? Enggak. Itu semua satu first try semua. Nah, ini yang jadi masalah nih. Karena yang gua tahu untuk ujian teorinya itu ada beberapa kali orang bisa gagal karena nggak ngerti bahasanya. Satu. Kedua, untuk ujian praktek kadang kalau misalkan dapet apa provernya itu apa ya bilang ya? Pengujinya lagi bad mood, itu bisa belum keluar dari parkiran udah digagalin. Itu. Oke, tips untuk mendapatkan penguji prover yang baik. Wah, nggak bisa sih, itu udah kayak main gacha soalnya sih. Sumpah itu kayak main gacha itu. Iya. Oke. Right. Jadi ya itu sih pertanyaan-pertanyaan yang udah gue susun, teman-teman di sini. Semoga kalian bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi ada di Jerman misalnya yang mau umschreiben ke SIM Jerman, atau yang di Indonesia yang pengen pergi ke Jerman terus ada rencana mau ngubah SIM-nya ke SIM Jerman karena mau nyetir di Jerman segala macam dalam waktu lama. Belum? Udah budgetin belum? Budgetin apa? Lu mau umschreiben kan? Lu udah tahu budgetnya berapa belum? Budgetnya gua ngira-ngira antara 2.000 sampai 3.000. Kalau buat yang apa sih dari nol banget tuh segitu kurang lebih. Tapi gua karena umschreiben waktu itu cuman perlu 1.100. Iya, tolong dicamkan kasus Anda ujian langsung lulus ya. Mohon maaf ya. Saya kan nggak tahu ya, semoga lulus ya sekali. Erste Versuch. Tapi ya kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Oke. Ya, teman-teman, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. B197 ya? Iya. Itu juga penting sih. Karena di Indo kan ibaratnya cuma SIM A, SIM B, SIM C kan. Benar. Nah, mungkin lu bisa jelasin, karena jujur gua nggak tahu banget tentang nomor-nomor B-nya itu. Mungkin lu bisa jelasin lu di awal. Jadi kalau di sini itu ada beberapa tipe ya, tapi gua sebutin aja 3 yang apa sih paling sering di inilah ya. Jadi ada yang SIM B biasa, terus ada B197, sama satu lagi tuh B berapa ya? Lupa. Tapi intinya yang B biasa itu nanti ujian sama latihannya pakai manual dan nantinya bisa pakai matic. B197 latihannya nanti pakai manual tapi ujiannya pakai otomatis dan bisa pakai dua-duanya juga nanti setelah lulus. Dan yang ketiga ini pure cuman buat otomatis doang. Itu. Oke. Tuh hati-hati juga. Ya itu penting sih. Tergantung kalian
pengennya ngambil yang mana, jadi nggak bisa cross gitu. Jadi kalau misalnya kalian dari awal kalian ujiannya cuma ujian matik, terus ujian manual ujian matik, terus kalian tiba-tiba kalau udah dapat SIM-nya, terus kalian mau dapatnya somehow sewa mobil yang manual, itu nggak bisa berarti. Iya. Kalau paling gampang sih saran gua ambil yang B197 aja. Jadi nanti ujian yang pakai matic nggak perlu kagok mikirin kopling kan kadang kalau misalkan kagok kita lebih sering gitu kan. Gue nggak segitunya sih, gue paling kayak Ya gitu. oke. Ya itu guys, ya itu satu additional info yang penting. Semoga ya itu apa yang kita bicarakan ini punya manfaat di kalian yang mau bikin SIM atau mau ganti SIM ke SIM Jerman gitu. Alright, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, komen, dan 6-7 the fuck 6-7 dan subscribe, oke? Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen 6-7. Oke, ciao ciao.